Halo dan selamat datang kembali di Evis. Kali ini, kita akan merecap sebuah film tentang perjalanan waktu yang dirilis pada tahun 2003 dan bercerita tentang sekelompok arkeolog muda yang terjebak di masa lalu, tepatnya di abad ke-14, untuk menyelamatkan profesornya yang sudah terlebih dahulu terjebak di sana dengan menggunakan sebuah mesin waktu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Pada awal film, kita dibawa ke sebuah gua di biara kuno yang berhasil tergali oleh sebuah tim arkeolog. Seorang pria bernama Marek kemudian langsung turun ke gua tersebut bersama dengan seorang wanita bernama Kate. Di gua tersebut, Marek menemukan sebuah dokumen kuno yang kemudian ia bawa ke seorang pria bernama Josh. Saat diteliti, mereka menemukan ada nama dan juga tanda tangan seorang profesor yang bernama Edward di dokumen tersebut. Selain itu, juga ada tanggal dokumen ini dibuat, yakni pada 2 April tahun 1357. Profesor Edward ini sebenarnya adalah orang yang memimpin penelitian di daerah mereka saat ini. Namun, sudah 2 hari ia pergi ke kantor ITC untuk sebuah urusan. ITC adalah sejenis lembaga ataupun perusahaan yang kerjanya melakukan penelitian. Pria ini bernama Chris. Ia merupakan anak dari Profesor Edward, dan dia menelpon ke kantor ITC untuk menanyakan apakah ayahnya memang ada di sana. Namun, orang dari telepon mengatakan bahwa mereka akan menjemput Chris serta teman-temannya ke kantor ITC untuk mendapatkan sebuah penjelasan. Singkatnya, mereka telah tiba di kantornya ITC. Orang dari ITC kemudian menunjukkan sebuah mesin yang berhasil mereka buat, sembari menjelaskan bahwa pada awalnya, mesin ini mereka gunakan untuk mengirimkan sebuah dokumen secara otomatis ke sebuah tempat. Namun terjadi sebuah kesalahan karena dokumen yang mereka coba kirimkan tidak pernah sampai pada tujuannya dan dapat kembali ke mesin tersebut beberapa jam setelahnya. Merasa penasaran, mereka kemudian memasukkan kamera ke mesin tersebut dan men-setting kamera tersebut agar dapat terus mengambil gambar. Setelah kamera tersebut kembali ke mesin tadi, mereka meneliti gambar yang berhasil difoto oleh kamera tersebut. Dan mereka mendapati sebuah fakta bahwa gambar yang didapat berlokasi di desa Castelgard di Prancis pada tahun 1357, yang artinya mereka secara tidak sengaja berhasil membuat sebuah mesin perjalanan waktu. Kemudian, seorang pria bernama Robert Doniger memberitahu mereka bahwa 2 hari sebelumnya, Profesor Edward datang dan membujuk Doniger agar memberikannya izin untuk melakukan perjalanan waktu ke Castelgard. Namun yang terjadi, justru ia tidak bisa kembali dan terjebak di sana. Untuk itulah ITC menjemput Chris bersama teman-temannya agar mereka mau pergi ke tahun 1357 untuk mencari Profesor Edward dan membawa profesor itu untuk kembali ke masa depan. Saat mereka bersiap untuk masuk ke mesin waktu, masing-masing dari mereka diberikan sebuah kalung penanda yang fungsinya untuk membawa mereka kembali ke masa depan. Namun, mereka juga harus melihat waktu yang berjalan di kalung tersebut, karena mereka hanya memiliki waktu 6 jam untuk kembali ke masa depan. Setelah itu, satu persatu dari mereka kemudian masuk ke mesin waktu ini. Di mesin waktu ini tidak hanya ada Kate, Chris, dan juga Marek, tetapi ada Gordon, Francois, Gomez, serta Barreto. Singkatnya, mesin waktu ini kemudian mulai ditutup dan mulai bereaksi. Kemudian, Chris bersama kawan-kawannya tiba di tepi sungai di daerah Castelgard. Tak lama dari itu, seorang wanita terlihat berlari dan berteriak dengan bahasa Prancis. Francois yang mengerti bahasa itu kemudian menerjemahkannya kepada teman-temannya bahwa wanita Prancis ini menyuruh mereka untuk bersembunyi. Kemudian, scene bergeser ke sekelompok pasukan, di mana pasukan tersebut berhasil membunuh Gomez yang telat untuk bersembunyi. Kemudian, di tempat lainnya, ada seorang prajurit yang melihat Barreto sedang berusaha untuk kabur dari pengejaran. Prajurit itu kemudian menahannya. Dari sakunya, Barreto kemudian menyalakan granat yang ia bawa dari masa depan dan berniat untuk meledakkannya. Namun, Barreto mendapatkan tembakan kedua yang membuat tangannya secara tidak sengaja mengusap kalung penanda yang ia kenakan. Setelah prajurit tadi kembali menembakinya, tubuhnya tepat kembali ke masa depan dan berpindah ke mesin waktu tersebut. Kita kembali ke hutan di Castelgard.
di mana Marek sedang berusaha untuk mengalihkan pasukan berkuda. Namun, itu justru membuatnya dikejar oleh pasukan tersebut. Dalam pelariannya, ia bersembunyi di tempat ini. Dan saat ia masuk, ternyata ada wanita yang tadi berteriak kepadanya untuk segera bersembunyi. Di tempat lainnya, Gordon, Kate, Chris, dan Francois masih terus berlari untuk menyelamatkan diri. Begitu juga dengan Marek bersama seorang wanita yang tadi bertemu dengannya di tempat ia bersembunyi. Mereka ceritanya berhasil untuk saling bertemu lagi di tengah hutan. Dan wanita ini membawa mereka ke desa yang bernama Kesselgard. Singkat cerita, mereka sampai di desa Kesselgard. Namun yang mereka lihat saat ini adalah para penduduk dari Kesselgard sedang berkemas untuk meninggalkan desa ini. Hal ini membuat Marek mulai menerka-nerka hingga ia kemudian teringat dengan sebuah dokumen yang bertanda tangan Profesor Edward, di mana di dokumen tersebut tertulis bahwa dibuat oleh Profesor Edward pada 2 April 1357. Karena Profesor Edward sudah pergi selama 2 hari, itu artinya mereka saat ini ada di tanggal 4 April dan di tahun 1357. Awalnya, mereka merasa tidak ada masalah, hingga salah satu dari mereka kemudian teringat bahwa di buku sejarah pernah tertulis bahwa pada 4 April 1357, tepatnya pada malam hari yang akan datang, tentara Prancis akan muncul dan menyerbu desa ini hingga ke sebuah benteng bernama Loroki. Scene membawa kita kembali ke ITC, di mana Josh, Toniger, dan juga para fisikawan sedang berusaha untuk memperbaiki mesin waktu. Karena bagaimanapun, Chris dan yang lainnya tidak tahu bahwa mesin waktu telah hancur, dan mereka tidak dapat kembali ke masa depan, bahkan bila waktu yang mereka miliki masih tersisa, dan mereka mengusap kalung penanda yang mereka bawa. Kita kembali lagi ke Kesselgard, di mana Chris bersama yang lainnya ternyata telah ditangkap oleh para tentara. Mereka lalu dibawa untuk bertemu dengan Lord Oliver, yang adalah pimpinan tentara di sana. Setelah itu, Marek mencoba untuk berbicara dengan Oliver. Ia mengaku berasal dari Skotlandia. Oliver lalu bercerita bahwa kemarin juga ada seorang pria tua yang datang dan mengaku berasal dari Skotlandia. Marek lalu mengatakan bahwa pria tua yang dimaksud oleh Oliver mungkin adalah guru mereka, dan mereka sengaja datang ke Kesselgard untuk bertemu dengannya. Setelah itu, Oliver berjalan mendekati mereka. Ia menunjuk pria yang berdiri di belakang si Marek ini, yang adalah Francois. Saat mengetahui bahwa Francois ini adalah orang Prancis, Oliver langsung membunuhnya, dan kemudian memerintahkan prajuritnya untuk membawa Chris bersama yang lainnya ke sebuah penjara. Di penjara tersebut, Kate melihat ada seseorang yang terbaring di sebuah kasur kecil. Saat ia melihat lebih dekat, orang tersebut ternyata adalah Profesor Edward. Selanjutnya, ia bercerita bahwa tempat mereka saat ini adalah tempat yang dikuasai oleh tentara Inggris yang sedang berperang melawan Prancis. Oleh karena itu, Oliver langsung membunuh Francois setelah mengetahui bahwa ia adalah orang Prancis. Profesor Edward juga mencerita bahwa ia berhasil bertahan selama ini karena ia telah berjanji kepada Oliver untuk meracik sebuah api Yunani. Api Yunani adalah sebuah senjata dahsyat yang apinya sulit untuk dipadamkan. Suatu ketika, Kate menemukan celah yang dapat digunakan untuk kabur. Dengan bantuan dari Chris, ia kemudian mulai keluar dari ruangan tersebut. Kate mengatakan bahwa nanti ia akan masuk dari jendela di luar penjara dan akan membuka pintu penjara dari sana. Di sisi ruangan, Marek melihat wanita Prancis yang menolongnya tadi sedang disiksa oleh tentara Inggris. Singkatnya, Kate yang memang ahli memanjat ini kemudian sampai di sebuah jendela. Ia kemudian mengambil sebuah anak panah. Kemudian, saat penjaga yang ada di luar pintu penjara berjalan mendekati jendela, Kate langsung menusuk prajurit itu dengan anak panah tadi. Setelah itu, datang seorang prajurit lain. Tapi Kate berhasil membuka pintu penjara terlebih dahulu, sehingga prajurit yang baru datang tersebut berhasil dikeroyok oleh Chris dan juga yang lainnya. Setelah itu, mereka mulai menyelinap keluar dari tempat tersebut. Namun, Marek meminta teman-temannya untuk berjalan terlebih dahulu, karena ia ingin menyelamatkan wanita tadi yang dia lihat disiksa dan dibawa ke penjara khusus oleh prajurit Inggris. Marek setelah itu menyelinap masuk ke penjara yang di dalamnya ada si wanita Prancis. Wanita itu awalnya terkejut dan sempat ingin memukul Marek, namun berhasil ditahan dan singkatnya, Marek dan wanita tersebut berhasil untuk kabur bersama.
Sekeluarnya dari sana, wanita itu mengajak Marek untuk berlari ke arah sungai. Di saat yang bersamaan, Shin bergeser kepada Chris bersama kelompoknya, di mana Garden memencet tombol di kalung penandanya untuk melihat sisa waktu yang mereka miliki. Di saat yang bersamaan, orang-orang di ITC menangkap sinyal dari Gordon yang mengusap penanda tersebut. Dari situ mereka mengetahui bahwa Gordon dan yang lainnya masih hidup, dan di sini mesin waktunya sudah berhasil dirakit ulang. Setelah itu, kita diperlihatkan kepada Marek yang sedang membawa si wanita Prancis untuk melintasi sungai. Saat mereka tiba di tepi sungai, datang sekumpulan prajurit yang menghadang mereka. Kali ini, prajurit tersebut adalah bagian dari tentara Prancis. Tak lama kemudian, sekumpulan tentara Prancis itu memberi penghormatan kepada wanita Prancis ini. Prajurit itu juga menyebut nama dari wanita itu dengan sebutan Claire. Dari situ, Marek baru menyadari bahwa wanita ini adalah Lady Claire. Pada sejarah yang ia pelajari, Lady Claire adalah adik dari jenderal Prancis yang bernama Arnaud. Di tempat lainnya, Chris, Kate Garden, dan juga Profesor sedang bersembunyi dan justru ketahuan oleh tentara Inggris. Kate dan Chris pada saat itu berhasil untuk melarikan diri, sedangkan Profesor dan Garden tertangkap oleh pasukan Inggris. Kate mengatakan kepada Chris bahwa ia pernah melakukan penelitian, di mana seharusnya ada sebuah biara di sekitar sini. Di biara tersebut, terdapat sebuah terowongan yang bisa menyelamatkan mereka. Kemudian, kita kembali ke Marek, di mana saat ini ia sudah kembali ke hutan Castlegar. Namun di tengah perjalanannya, ia dikepung oleh tentara Inggris. Singkatnya, ia kemudian dipukul oleh salah seorang prajurit hingga pingsan. Tubuh Marek singkatnya ditaruh di sebuah kereta kuda. Di kereta kuda tersebut, ada pula Garden dan juga Profesor yang tangannya terikat dengan tali yang tersambung di kereta kuda. Prajurit itu kemudian membuka helm pelindungnya. Garden mengenali prajurit tersebut. Namun tak lama kemudian, prajurit itu membunuh Garden dengan pedangnya. Ia kemudian bercerita bahwa ia bernama Decker, dan dulunya ia adalah karyawan di kantor ITC. Di suatu ketika, ia dimasukkan ke mesin waktu bersama dengan Garden. Namun, sesampainya di Castlegar, Garden justru meninggalkannya. Decker setelah itu berjuang untuk menjadi prajurit, dan berhasil menjadi Sir William de Carey, yang merupakan jenderal setingkat di bawah Lord Oliver. Shin kemudian berpindah kepada Kate dan juga Chris, di mana mereka telah tiba di sebuah biara yang sempat mereka bicarakan. Kemudian di tempat tentara Inggris, mereka sudah tiba di benteng La Roque. Decker kemudian membawa Profesor dan juga Marek ke gudang senjata, agar Profesor segera menunaikan janjinya untuk meracik api Yunani. Di tempat lainnya, pasukan Prancis yang telah melewati Castlegar juga telah semakin dekat ke benteng La Roque dengan membawa senjata-senjata besar. Lalu, kita kembali kepada Kate dan juga Chris yang dibawa ke ruang bawah tanah di biara tersebut. Kate, yang memang pernah meneliti tempat ini, sebelum dia terjebak di sini kemudian menunjukkan sebuah ukiran, di mana pada penelitiannya sebelumnya, ukiran tersebut telah hancur dan membentuk sebuah terowongan. Terowongan tersebut tersambung ke benteng La Roque. Kate kemudian meminta orang biara untuk memanggil jenderal Prancis yang bernama Arnaud untuk datang ke biara dan masuk ke terowongan ini, sedangkan si Kate dan Chris akan masuk terlebih dahulu sambil menunggu kedatangan dari Arnaud. Di benteng La Roque, Oliver memerintahkan si Profesor untuk segera menembakkan api Yunani karena pasukan Prancis mulai menyerang benteng. Setelah melakukan persiapan, senjata itu kemudian mulai ditembakkan ke tentara Prancis. Api yang semula kecil kemudian menjadi besar setelah disiram oleh air dan berusaha untuk dipadamkan. Lalu, Shin berpindah kembali ke ITC, di mana Robert Dorniger tiba-tiba berubah dan ingin menghentikan rencana untuk mengembalikan orang-orang yang terjebak di masa lalu. Ia mengatakan bahwa penyelamatan mereka akan sangat beresiko. Sedangkan di terowongan, Chris dan Kate sampai di ujung terowongan, dan ternyata terowongan itu buntu. Kate, yang tidak percaya, kemudian berusaha untuk mendobrak ujung terowongan tersebut. Namun, Chris berusaha untuk menenangkannya. Di ujung terowongan yang lain, Arnaud telah tiba dan segera masuk ke terowongan dengan beberapa prajurit. Kembali ke peperangan, di mana dari sebuah jendela, Marek melihat Lady Claire kembali tertangkap dan akan segera digantung oleh tentara Inggris. Marek
kemudian menyuruh si profesor untuk kabur dari benteng ini, sedangkan ia akan berusaha untuk menyelamatkan Lady Claire. Di tempat lainnya, Arnaud bersama pasukannya telah tiba di ujung terowongan yang buntu itu. Lalu, bergeser di tempat Marek, di mana ia keluar dari gedung senjata dengan membawa sebuah obor. Ia mengancam untuk meledakkan gudang senjata jika Oliver tidak membebaskan Lady Claire. Namun, Oliver tidak mempedulikannya, yang membuat Marek langsung melemparkan obor ke gudang senjata. Tak lama kemudian, meledaklah gudang senjata tersebut. Di dalam terowongan, ledakan dahsyat dari gudang senjata berhasil meruntuhkan ujung tembok tadi. Arnaud yang terkejut, kemudian dengan semangat memanjat naik dari terowongan tersebut, bersama dengan beberapa tentaranya. Tak lama setelah itu, Chris dan Kate kemudian menyusul keluar dari terowongan. Sekeluarnya dari sana, ia melihat Profesor Edward berada di sisi benteng yang lain. Chris dan Kate kemudian langsung menghampirinya. Di tempat Marek, ia naik ke benteng La Rocky untuk menyelamatkan Lady Claire. Pada pertarungan itu, Marek berhasil membunuh Decker. Dari bawah, Chris berteriak kepada Marek dan mengajaknya untuk segera pergi dari tempat ini dengan kalung penanda. Sedangkan di ITC, Josh mengunci pintu yang mengarah ke mesin waktu saat Robert Donegal hendak masuk dan mengacau keinginan Josh untuk menyelamatkan teman-temannya. Kemudian, scene kembali bergeser ke peperangan tadi, di mana Marek melemparkan kalung penandanya kepada Chris dan mengatakan bahwa ia tidak akan kembali bersamanya karena Marek ingin menciptakan sejarahnya sendiri di masanya saat ini. Chris, yang terdesak oleh waktu, akhirnya menyerah untuk membujuk Marek. Ia kemudian berlari keluar dari benteng La Rocky. Di belakangnya, ia dikejar oleh tentara Inggris. Sedangkan di ITC, Robert Donegal berhasil masuk ke ruangan mesin waktu. Ia kemudian masuk ke mesin waktu tersebut dan berniat untuk mengacaukannya. Setelah itu, kita kembali lagi ke sini, di mana Chris telah bersama dengan Profesor Edward dan juga Kate. Mereka kemudian mengusap kalung penanda itu bersama-sama. Di ITC, mesin waktu menerima sinyal dari kalung penanda tersebut, yang membuat mesin waktu itu pun kemudian mulai menutup dengan sendirinya, yang pada saat itu, Robert Donegal masih ada di dalam sana. Mesin waktu kemudian mulai bekerja, dan Robert Donegal terbawa ke peperangan, dengan posisi yang sama di mana Edward, Kate, dan juga Chris dibawa meninggalkan tempat tersebut, untuk kembali ke masa depan. Namun bedanya, nasib sial menimpa Donegal, karena baru saja ia tiba ke masa lalu, ia sudah terbunuh oleh pasukan Inggris yang tadi mengejar Chris. Di suatu hari, Chris pergi menemui ayahnya dan mengabari bahwa Kate menemukan sebuah peti batu dengan ukiran berbahasa Prancis. Chris, Profesor, dan Josh kemudian pergi ke tempatnya Kate. Kate kemudian menunjukkan kepada mereka peti tersebut. Profesor Edward kemudian menerjemahkan tulisan Prancis yang terukir di sana, yang intinya peti itu adalah peti Andre Marek bersama dengan istrinya yang bernama Lady Claire. Di ukiran tersebut juga ada tahun di mana Andre Marek dituliskan meninggal, yakni pada tahun 1382. Penemuan makam dari Andre Marek ini menandakan bahwa ia berhasil mewujudkan mimpinya untuk membuat sejarahnya sendiri dengan bertahan di masa lalu dan menolak untuk kembali ke masa depan bersama dengan Chris dan yang lainnya. Kemudian, cerita berakhir. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini hingga selesai. Untuk kalian yang ingin memberikan kritik dan juga saran, silakan sampaikan kritik dan saran tersebut di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.